Apakah diri itu? Diri yang akhirnya berkembang ialah komposisi pikiran dan perasaan yang menjadi kesadaran seseorang mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya tentang apa yang merupakan miliknya, pengertian tentang siapakah dia itu, dan perasaannya tentang sifat-sifatnya dan segala miliknya. Diri seseorang ialah jumlah total dari apa yang bisa disebut kepunyaannya. Diri mempunyai 3 komponen, yaitu 1. Komponen pengamatan, 2. Komponen sikap, 3. Komponen pengertian. De Vito secara terperinci mengemukakan hakikat pengungkapan diri sebagai berikut. 1. Pengungkapan diri adalah jenis komunikasi saat kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita sembunyikan. 2. Pengungkapan diri adalah jenis komunikasi, jadi pernyataan tak disengaja yang menyangkut diri kita seperti selip lidah, gerakan nonverbal yang tidak disadari, semuanya dapat tergolongkan dalam komunikasi pengungkapan diri. Ketiga, pengungkapan diri adalah informasi, sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh penerima. Keempat, pengungkapan diri adalah informasi tentang diri sendiri atau tentang orang lain yang sangat dekat atau yang sangat dipikirkannya. Kelima, pengungkapan diri menyangkut informasi yang biasanya dan secara aktif disembunyikan. Sementara beberapa peneliti memandang pengungkapan diri sebagai setiap informasi tentang diri sendiri. De Vito berpendapat bahwa sebaiknya kita lebih memusatkan pada informasi yang biasanya kita sembunyikan ketimbang pada segala jenis informasi yang tadinya belum Anda ungkapkan. 6. Pengungkapan diri melibatkan sedikitnya 1 orang lain. Agar pengungkapan diri terjadi, tindak komunikasi harus melibatkan sedikitnya 2 orang. Self-concept. Diri sebagai bangunan konsep ialah suatu susunan konsep hipotetis yang merujuk pada perangkat kompleks dari karakteristik proses fisik, perilaku, dan kejiwaan dari seseorang. Perlu dicatat bahwa kita menyebut diri kita sebagai sebuah konstruk hipotetik. Artinya, kita dapat menggunakan panca indera kita untuk membuktikan keberadaannya. Sebaliknya, hal tersebut adalah sesuatu yang kita katakan ada karena kita membutuhkan kesatuan istilah dalam upaya menggambarkan segala sesuatu lain yang bisa kita alami melalui panca indera kita. Bahwasannya terdapat banyak aspek yang menyangkut diri adalah sesuatu yang biasa bagi psikologi. Dalam kaitan ini, kita dapat melihat sekurangnya 5 aspek dari diri, yaitu pertama, dan paling jelas adalah tentang fisik diri, tubuh, dan semua aktivitas biologis berlangsung di dalamnya. Kedua, suatu area luas yang bisa kita sebut diri sebagai proses suatu aliran akal, pikiran, emosi, dan perilaku kita yang kontan. Yang ketiga adalah diri sosial, sebuah konsep yang penting bagi ahli ilmu-ilmu sosial. Yang keempat, ada suatu pandangan pribadi yang dimiliki seseorang tentang dirinya masing-masing, yaitu konsep diri. Yang kelima, yaitu cita-cita atau cita diri, apa yang Anda inginkan. Cita diri merupakan faktor yang paling penting dari perilaku Anda. Hakikat konsep diri. Konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Yang terdiri atas citra diri, bagian ini merupakan deskripsi sederhana. Yang kedua, penghargaan diri. Bagian ini meliputi suatu penilaian, suatu perkiraan mengenai kepantasan diri sendiri. Untuk menunjukkan apakah konsep diri yang konkret, sesuai atau terpisah dari perasaan dan pengalaman organismik, Rogers mengajukan 2 konsep, yaitu incongruence ialah ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman organismik.
disebabkan adanya pengasingan diri yang mendasar dalam individu. Selanjutnya, congruence adalah suatu situasi saat pengalaman diri diungkapkan dengan sesama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan asli. Kita bukan hanya sebagai penanggap, namun juga sebagai perangsang. Jadi kita bisa menjadi subjek dan objek sekaligus. Cara menanggapi diri sendiri secara keseluruhan dapat dibagi dalam 3 hal, yaitu konsep diri yang disadari, yaitu pandangan individu mengenai kemampuannya, statusnya, dan perannya. Yang kedua, aku sosial atau aku menurut orang lain, yaitu pandangan individu tentang cara orang lain memandang atau menilai dirinya. Yang ketiga, aku ideal, yaitu harapan individu tentang dirinya atau akan menjadi apa dirinya kelak. Jadi, aku ideal merupakan aspirasi setiap individu. Bagaimana konsep diri terbentuk? Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi individu dengan orang-orang di sekitarnya. Apa yang dipersepsi individu lain mengenai diri individu, tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosial, merupakan gejala yang dihasilkan dari adanya interaksi antara individu satu dan individu lain, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dan kelompok. Konsep diri pada dasarnya tersusun atas 2 tahap. Konsep diri primer, yaitu konsep diri yang terbentuk atas dasar pengalamannya terhadap lingkungan terdekatnya, yaitu lingkungan rumahnya sendiri. Konsep diri yang kedua, yaitu konsep diri sekunder. Anak akan memperoleh konsep diri yang baru dan berbeda dari apa yang sudah terbentuk dalam lingkungan rumahnya. Dalam pandangan Clara R. Puji Giochianti tahun 1988, konsep diri terbentuk atas 2 komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif yaitu pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Misalnya, saya anak bodoh atau saya anak nakal, jadi penjelasan dari siapa saya akan memberi gambaran tentang diri saya. Yang kedua, komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri serta penghargaan diri individu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komponen kognitif merupakan data yang bersifat objektif, sedangkan komponen afektif merupakan data yang bersifat subjektif. Dan kita membicarakan masalah konsep diri, kita tidak akan terlepas dari masalah gambaran diri, citra diri, penampilan diri, penerimaan diri, serta penghargaan diri. Proses perkembangan konsep diri. Ada 2 hal yang mendasari perkembangan konsep diri kita, yaitu yang pertama, pengalaman kita secara situasional. Pengalaman-pengalaman yang kita dapat merupakan sesuatu yang sesuai dan konsisten dengan diri, nilai-nilai dan konsep diri kita. Secara rasional dapat kita terima, namun sebaliknya jika pengalaman itu tidak cocok dan tidak konsisten dengan nilai-nilai dan konsep diri kita, secara rasional tidak dapat diterima. Yang kedua, interaksi kita dengan orang lain. Menurut Brooks, menandakan bahwa dengan demikian pada awal perkembangannya, konsep diri pada anak kecil biasanya lebih netral dibanding dengan anak yang sudah dewasa. Namun begitu, merasa lingkungan di sekitarnya datang mendekati, ia mulai mengembangkan konsep dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Verderber, menyebut ada 4 faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama adalah self-appracial view, self as an object. Istilah ini menunjukkan suatu pandangan yang menjadikan diri sebagai objek dalam komunikasi, atau dengan kata lain adalah pesan kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, reaction of response of others. Konsep diri dipengaruhi oleh reaksi serta respon orang lain terhadap diri kita.
misalnya saja dalam berbagai perbincangan masalah sosial. Yang ketiga, roles you play, role taking. Peran merupakan seperangkat patokan membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Yang keempat, reference group, kelompok yang kita menjadi anggota di dalamnya. Jika kelompok ini kita anggap penting, dalam arti mereka dapat menilai dan bereaksi pada kita, hal ini akan menjadi kekuatan untuk menentukan konsep diri kita. Apakah penyelesaian diri itu? Penyelesaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya hal ini sampai-sampai dalam berbagai literatur kita akan menjumpai ungkapan seperti hidup manusia sejak lahir sampai mati tidak lain adalah penyelesaian diri. Dalam lapangan psikologi klinis pun sering kita temui berbagai pernyataan para ahli yang menyebutkan bahwa kelainan-kelainan kepribadian tidak lain adalah kelainan-kelainan penyelesaian diri. Karena itu, tidaklah heran bila untuk menunjukkan kelainan-kelainan kepribadian seseorang sering dikemukakan istilah maladjustment, yang artinya tidak ada penyesuaian atau tidak mempunyai kemampuan menyesuaikan diri. Batasan penyelesaian diri. 1. Lingkungan ilmiah. Lingkungan ilmiah adalah alam luar dan semua yang melindungi individu yang vital dan alami, seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. 2. Lingkungan sosial dan kebudayaan. Lingkungan sosial dan kebudayaan adalah masyarakat di mana individu itu hidup, termasuk anggota-anggotanya, adat kebiasaannya, dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masing-masing individu antara satu sama lain. 3. Manusia sendiri. Manusia sendiri adalah tempat individu harus mampu berhubungan dengannya dan seyogianya mempelajari bagaimana cara mengaturnya, menguasainya, dan mengendalikan keinginan serta tuntutan dan keinginan tersebut tidak patut atau tidak masuk akal. Bentuk-bentuk penyelesaian diri. 1. Yang adaptif. Perubahan-perubahan dalam proses badani untuk menyelesaikan diri terhadap keadaan lingkungan. Contoh, berkeringat adalah usaha tubuh untuk mendinginkan tubuh dari suhu yang teramat panas atau dirasakan terlalu panas. Di tempat-tempat yang dingin, kita sebaliknya harus berpakaian tebal agar tubuh menjadi hangat. Berkeringat ataupun berpakaian tebal merupakan juga bentuk penyesuaian terhadap lingkungan. Yang adjustif, perubahan yang bersangkutan dengan psikis kita. Contoh, ada keluarga teman yang meninggal. Mungkin sekali wajah kita diatur sedemikian rupa sehingga menampilkan wajah sedih sebagai tanda ikut menyesuaikan suasana dalam keluarga tersebut. Reaksi-reaksi penyesuaian diri. Bila mengenali beberapa dari reaksi-reaksi penyesuaian dalam diri orang lain, Anda seharusnya sanggup menekankan pada mereka lebih dalam dan memahami perilaku yang sebelumnya menjadikan Anda marah ataupun kecewa. Beberapa kekecewaan mungkin menghasilkan reaksi-reaksi penyesuaian yang lunak. Reaksi-reaksi lain yang mungkin ekstrim dan emosional. Berikut ini adalah beberapa reaksi tipikal yang ada kalanya dialami oleh orang-orang bila berupaya menanggulangi banyak kekecewaan hidup. 1. Rasionalisasi. 2. Kompensasi. 3. Negativisme. 4. Kepasrahan. 5. Pelarian. 6. Represi. 7. Kebodohan semu. 8. Pemikiran obsesif. 9. Pengalihan. 10. Perubahan. Mengapa kita membutuhkan penyelesaian diri? Karena orang harus menyesuaikan gaya hidupnya sedemikian rupa sehingga dapat memanfaatkan atau melindungi diri terhadap akibat dari perubahan-perubahan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian diri pada individu.
1. Pemuasan kebutuhan pokok dan kebutuhan pribadi. 2. Hendaknya dapat menerima dirinya. 3. Kelincahan. 4. Penyesuaian dan persesuaian. 5. Hendaknya ada kebiasaan atau keterampilan. Terima kasih.